Nusantara, Indonesiaku, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan lainnya dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan. Sebuah tempat yang menjadikan diriku jadi sosok kuat dan hebat. Indonesia adalah negeri tumpah darahku. Dari ujung ke ujung, tampak jelas engkau begitu hijau. Setiap sudut darimu mengukir setiap cerita yang berbeda. Perbedaan yang tidak membuatmu terpecah belah. Engkau adalah negeri sebagai kebanggaanku. Tidak akan pernah sedikit pun aku rela dirimu direnggut. Aku, putra-putri bangsa ini, senantiasa akan berkorban penuh jiwa dan raga hanya untukmu. Bagaimana pandangan Anda mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut pandangan saya, ini kan saya masyarakat sipil, masyarakat umum. Jadi kalau bela negara ini, ya kita membantu memperlancar segala keperluan urusannya. Dan kita, ya begitu. Segala sesuatu, apa aturan-aturannya, ya seperti saya ini kan seorang pelaut. Berarti kan sudah termasuk membela negara. Saya mengantarkan logistik antara pulau dengan pulau. Itu saya sudah termasuk membela, karena memperlancar pembangunan antara pulau ke pulau. Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita ya sebagai warga negara Indonesia, bagaimana proses dalam berbangsa dan bernegara yang didasari oleh etikat baik kita, maksudnya dari diri kita sendiri untuk terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika untuk dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan pembangunan karakter bangsa, integritas antar ucapan, perilaku dan tindakan, serta kreativitas kita sebagai generasi milenial. Saja kontribusi Anda dalam cerminan aksi bela negara yang dapat diterapkan di lingkungan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari kita bela negara, kita lihat saja ya sehari-hari dari secara umum. Kalau secara umum kita harus benar-benar menjaga wilayah NKRI, khususnya kita sebagai pegawai negeri sipil. Kita harus bekerja dengan baik sesuai aturan dan kita harus mendukung program pemerintah. Itu salah satu kita untuk masuk dalam bela negara. Kontribusi aksi bela negara yang saya lakukan yaitu selalu mentaati protokol kesehatan di saat masa pandemi. Ini cerminan dari nilai bela negara, yaitu rela berkorban dengan memiliki kepedulian terhadap kesehatan bangsa Indonesia. Siswa, kita harus kreatif, inovatif, dan optimis. Ini merupakan cerminan dari nilai bela negara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menghasilkan produk-produk yang bisa membanggakan Indonesia. Kontribusi saya sebagai membela negara, saya sudah menyumbangkan untuk melancarkan logistik kebutuhan barang-barang antara pulau dengan pulau, dengan antara pengusaha barang dan pengusaha pola kapal. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi kasus yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang didakwa menerima suap terkait izin ekspor benur lobster? Saya sebagai mahasiswa ingin menanggapi isu tersebut. Sebaiknya pemerintah meninjau kembali kinerja para menteri agar tidak terulang kembali tindak korupsi yang dapat merugikan negara. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi isu-isu penyebaran hoax mengenai pandemi COVID-19 di masyarakat yang menimbulkan keresahan saat ini? Cara kita untuk menghadapi berita-berita hoax tentang COVID-19
kita tidak perlu panik ya, kita harus tenang karena kita sudah ada sudah ada peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah pada kita. Jadi kita harus mengikuti itulah peraturan-peraturan itu sehingga tidak menimbulkan keresahan pada diri kita sendiri. Seperti juga untuk teman-teman yang penyintas ya, yang pernah terkonfirmasi dengan COVID-19, mungkin lebih baik bertanya atau berkonsul ke ahlinya, ke yang ahli, karena kalau tidak bertanya kepada yang ahli akan menimbulkan juga berita hoax. Makanya muncul banyak berita-berita hoax yang seperti sekarang ini. Bagaimana sikap Bapak sebagai ABK dalam menanggapi isu-isu seperti kasus ABK yang dilarang, namun RPP-nya masih terkatung-katung yang tengah marak diperbincangkan saat ini? Dan menurut Bapak, apakah peran pemerintah sudah tepat dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah ada sekarang? Pandangan saya, kalau ada orang meninggal di atas kapal, tergantung dari situasinya kapalnya. Kalau kapalnya ada freezer penyimpanan mayatnya, mungkin bisa disimpan di freezer penyimpanan mayat. Tapi kalau kapal itu tidak ada penyimpanannya, baru jarak tempuh untuk menempuh perjalanannya kayak sampai 5 hari lagi berapa, itu satu-satunya jalan mungkin ya pasti kita larutkan ke air, ke dalam laut. Karena kalau kita tidak larutkan mayat dengan sampai 3 hari sampai 5 hari, apalagi kalau tidak ada kayak obat pengawetnya pasti busuk di atas kapal. Kesimpulan dari dilakukannya wawancara 3 narasumber dengan lintas generasi masyarakat Indonesia adalah pada umumnya sudah paham makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Mereka sadar dan tahu kontribusi apa yang harus mereka berikan sebagai cerminan aksi bela negara dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terkait isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini, ketiga narasumber mengetahui isu tersebut, dapat memilah dan mampu memberikan pendapat serta masukan tentang tindakan yang harus pemerintah dan masyarakat lakukan. Demikian kesimpulan dari wawancara yang dilakukan kelompok 4. Terima kasih.